Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita melangsungkan pembacaan kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Masih dalam bab Fadlut Tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab tentang keutamaan Tauhid dan apa-apa yang dengan Tauhid tadi bisa menghapuskan dosa-dosa. Itu keutamaan Tauhid. Jadi kalau sudah dipanggil untuk bertauhid kepada Allah, kita segera menyambut panggilan Tauhid tadi. Ya, ini keutamaan luar biasa. Jadi kita sampai pada ucapan beliau dalam syarah keterangan, wa qala Ibnu Rajab. Ya, betul. Sampai situ. Kalau salah dibilang salah. Ya, qala Ibnu Rajab. Baik. Masih dalam seputar penjelasan tentang la ilaha illallah. Ya. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, al-ilahu huwa alladhi yuta'u fala yuqsa. Al-ilahu, sesembahan yang dimaksudkan sembahan adalah Allah, itu adalah sesuatu yang ditaati, maka jangan dimaksiati. Haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan, yang memiliki kehormatan baginya, kemuliaan, kecintaan dan takut. Jadi ketika seorang itu mentaati Allah, tidak dimaksiati, maka ketaatan itu merupakan bentuk kehormatan atau bentuk rasa hormat kita kepada Allah. Kemudian memuliakan Allah, mencintai Allah dan takut kepada Allah. Itu kalimatnya. Wa raja'an wa tawakkulan alaih, dan juga dalam rangka raja, berharap kepada Allah, dan tawakal, menyandarkan diri itu hanya kepadanya. Wa su'alan minhu wa du'aan lah, minta kepada Allah dan berdoa kepadanya saja. Jadi begini maksudnya kalimat ini yang terakhir. Kita minta kepada Allah, itu asalnya dalam semua masalah. Namanya kamu mau mendapatkan satu gelas jahe ini, kita gampang mendapatkannya secara tabiat sekarang. Tapi apakah kalau kita meminta kepada Allah? Boleh. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk dimudahkan mendapatkan satu gelas jahe. Boleh, itu asalnya. Segala sesuatu itu mintanya kepada Allah. Paham itu? Kemudian setelah itu kita melakukan apa? Ikhtiar. Itu asalnya. Apalagi pada perkara-perkara yang kita tidak mampu padanya. Pada perkara yang manusia tidak mampu padanya, itu terutama lagi kita itu minta hanya kepada Allah. Itu dipahami? Itu asalnya minta. Pada perkara-perkara yang kita mampu pun, kalau kita mendahulunya dengan meminta kepada Allah, itu perkara yang utama. Apalagi perkara-perkara yang manusia itu tidak mampu padanya. Paham ya? Pada rezeki, ya Allah, aku mohon dimudahkan rezeki atasku. Itu lebih utama lagi untuk kita minta kepada Allah. Ya. Bisa boleh minta HP?
minta HP, boleh aja. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan HP yang aku inginkan. Mudah-mudahan diberkahi. Gitu. HP gampang kita dapatkan, tapi minta kepada Allah lebih dahulu itu perkara yang dituntut. Itu tauhid namanya. Mempelajari tauhid itu di situ. Tidak anggap remeh perkara yang kita itu bisa hanya sekedar mendapatkan, bisa enggak, minta kepada Allah itu lebih utama. Baik. Yang berikutnya, wala yasluhu hadza kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Maka ini tidak diperbolehkan pengharapan, tawakal, mahabbah, kecintaan dan seterusnya tadi tidak boleh kecuali hanya diperuntukkan kepada Allah semata-mata azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhil umur allati hiya min khasa'isil ilahiyyah kana dzalika qat'an fi ikhlasihi. Barang siapa yang mensekutukan makhluk pada sesuatu dari perkara-perkara ini, yaitu dalam hal pengharapan, dalam hal kecintaan, dalam hal pemuliaan, dalam hal berdoa, semua itu ada serikatnya padanya makhluk yang merupakan kekhususan dari sifat ilahiyah Allah, sifat bersendirinya Allah untuk diibadahi. Karena dalika qathan, yang demikian itu merupakan cercaan atau kecacatan dalam keikhlasannya. Ya, belajar ikhlas itu susah ya. Ikhlas itu susah, Mas. Ikhlas itu berkaitan dengan apa, Mas? Ikhlas itu berkaitan dengan apa? Niat ya. Jadi menjaga ikhlas, niat itu susah. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri itu, ma'alajtu syai' asadda min niyatihi atau kama qala rahimahullah. Ya, aku mengobati sesuatu yang paling sulit dari niatku. Itu sesuatu yang paling sulit itu niatku. Fa innaha taqallub, karena sungguhnya niat itu apa? Suka berubah-ubah. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Yang paling susah diobati itu niat. Karena niat itu apa? Berbolak-balik. 1 detik niatnya karena ini bisa 1 detik kemudian berubah. Kemudian berubah lagi. Maka susah diobati. Niat. Itu kaitannya dengan ikhlas kepada Allah. Baik. Kemudian fi qauli la ilaha illallah, maka itu merupakan kecacatan dalam ikhlasnya pada ucapan seorang la ilaha illallah, itu akan mencacati ucapan la ilaha illallah. Tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, akan cacat. Wa kana fihi min ubudiyatil makhluk bihasabi ma fihi min dzalik. Maka yang demikian itu ada peribadahan kepada makhluk sesuai dengan apa yang dia berada padanya dari tingkat keikhlasannya tadi. Cacat. Ya. Wa qala al-Biqai, berkata al-Biqai rahimahullah, la ilaha illallah ay intafa intifaan aziman ay yakuna ma'budun bihaqqin ghairil malik al-a'zam, yaitu menafikan dengan penafian yang besar bahwasanya tidak mungkin pernah diibadahi dengan benar selain al-malik al-a'zam. Siapa itu? Allah, itu Raja yang maha agung. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah, kecuali Allah saja yang diibadahi. Fa inna hadzal ilma huwa a'dhamu dzikri wal munjiyah min ahli sa'ah. Karena ilmu ini adalah sebesar-besarnya peringatan
yang menyelamatkan dari keadaan-keadaan di hari kiamat nanti, Mas. Jadi semua yang kita bahas tadi, akibat yang paling dahsyat akibatnya di hari kiamat. Jadi perkara-perkara yang kemudian kita menjalaninya dalam bentuk kesyirikan kepada Allah, akibat yang paling keras ancamannya yaitu ketika hari kiamat. Maka sebelum datangnya hari kiamat, maka kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan tobat itu diterima? Kalau di masa sekarang ini sebelum datangnya hari kiamat, itu berkaitan langsung dengan apa yang ada pada kita, yaitu sebelum nafas ruh itu sampai ke tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Hadis sahih atau di Hasan At-Tirmidzi. Allah akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruh itu berada di kerongkongan. Itu berkaitan dengan diri kita. Kalau berkaitan dengan waktu, itu berkaitan dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Di antaranya sebutan hadis, di antaranya telah munculnya Dajjal. Telah munculnya Dajjal, baru kamu mau bertobat, tidak akan diterima tobatmu walaupun kamu masih hidup. Munculnya Dajjal, baru mau bertobat. Oh, aku beriman. Betul yang dikatakan Nabi, Dajjal itu ada. Aku mau bertobat sekarang. Tidak diterima tobatmu. Tidak ada waktu lagi. Tanda-tanda besar kiamat. Atau disebut dalam hadis, yaitu terbitnya matahari dari sebelah timur apa barat? Barat. Kalau sekarang dari timur. Datangnya terbit matahari sebelah barat, di saat itu manusia baru mau bertobat, tidak akan terima tobatnya. Lihat itu dahsyatnya. Disebutkan yang ketiga dalam hadis, yaitu munculnya binatang yang melata di waktu duha yang bisa berbicara dengan manusia, yang menceritakan tentang keadaan manusia, itu sudah menentang ayat-ayat Allah. Ketika muncul ini, kamu mau bertobat, tidak akan terima tobatmu. B. Kalau sudah begitu, celaka. Sebelum datangnya tanda-tanda kiamat besar, datangnya tanda-tanda kiamat kecil. Ya saiki, tanda-tanda kecil itu sudah banyak. Sudah banyak, Mas. Tanda-tanda kecil sudah banyak. Di tanda-tanda kecil ini kita tidak mau mengambil ibrah pelajaran, kemudian datang tiba-tiba tanda-tanda hari kiamat besar, dalam kita lalai, bagaimana? Padahal datangnya itu kita nggak tahu kapan Dajjal itu muncul, kita juga nggak tahu kapan pastinya. Perkara yang gaib, perkara yang belum diketahui kapan. Gitu, Mas? Betul nggak? Nah, tadi pengajian ini, pengawasan ini itu sebagai peringatan bagi kita, diingatkan terus, ya, memperbaiki amalan. Baik. Kemudian, wa inna ma yakunu ilman idza kana nafi'an, maka dia akan menjadi suatu ilmu la ilaha illallah itu kalau dia itu bermanfaat. Dikatakan orang itu memiliki ilmu secara hakikat dalam bahasa para ulama, kalau ilmu itu memberikan manfaat, itulah yang disebut ilmu. Itu secara hakikat ilmu, karena ilmu itu memberikan manfaat. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, apa Mas? Bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk apa? Ilmu. Apa ilmunya Nabi SAW yang dapat dari Allah? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Kemudian amalan soleh, dinil haq itu amal soleh. Maka betul dikatakan oleh para ulama, dari sekian banyak nas yang disebut ilmu itu memberikan apa? Manfaat. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al id'an
wal amal bima taqtadihi. Hanya saja disebut manfaat. Ya, manfaat itu kalau bersamaan dengannya adanya ketundukan dan juga amalan terhadap apa yang terkandung dari ilmu tersebut. Paham ya? Ya. Jadi namanya seorang memiliki ilmu la ilallah, memiliki manfaat. Kenapa? Karena ada ketundukan dari kalimat la ilallah itu untuk diamalkan isinya. Itu ucapan Al-Biqa rahimahullah. Wa illa fahuwa jahlun sarf atau sirfun. Kalau tidak dia mengamalkannya, tidak bermanfaat, maka itu disebut dengan kebodohan yang murni. Kebodohan yang murni, ya, bukan ilmu. Wa qala at-Tibi rahimahullah, masih al-ilah. Al-ilahu fi'alun bima'na maf'ulin. Al-ilah itu wazan timbangannya fi'alun. Dalam wazan timbangan bab wazan. Dengan makna bermakna wazan fi'al itu maf'ul maknanya. Masdar bermakna isim maf'ul. Itu sering dari kalimat Arab. Sesuatu yang masdar itu bermakna maf'ul. Seperti dalam sabda Nabi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Raddun itu adalah masdar. Radda yaruddu apa Mas? Raddan, atau dalam bentuk marfu'nya raddun. Ai raddun artinya mardudun. Raddun itu masdar, maknanya mardud, maf'ul, ditolak. Maknanya ditolak. Itu ma'ruf gitu ya, di kalangan ulama. Baik, berarti al-ilah itu makna maf'ul, seperti kal kitabi bimakna al-maktub. Contoh kalimat kataba yaktubu kitaban. Kitaban bermakna apa? Maktub. Kitab bermakna maktub yang ditulis. Yang saya pegang ini, yang ada di kitab-kitab kita semua, namanya apa Mas? Kitab. Karena maktub sudah tertulis. Ini namanya maktub karena sudah ditulis. Nah, yang pada panjenengan yang sebelah ini namanya bukan kitab. Ini namanya apa Mas itu? Apa? Daftarun. Satu bahasa, daftarun, buku tulis, buku yang baru mau ditulis. Itu bukan kitab, namanya daftar. Maktub artinya telah tertulis, ditulis. Baik. Min aliha ilahatan. Ya, aliha ilahatan fiilnya. Aliha ilahatan itu masdarnya, abada ibadatan. Sama maknanya, yaitu yang disembah, yaitu ma'bud. Kalau abida atau abada ibadatan, itu ma'bud maknanya, yang disembah. Baik. Setelah itu kita membaca qala syarih, berkata penjelas atau orang yang menjelaskan, baik, Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Punya antum ada? Ada Mas? Ada. Baik. Wa hadza katsirun fil kalamil ulama, dan ini banyak dari ucapan para ulama rahimahumullah. Wa ijma'un minhum annal ilaha huwal ma'bud, dan mereka sepakat, tidak ada berselisih, bahwa makna annal ilaha yaitu al-ma'bud. Sesembahan itu maksudnya yang disembah, yang diibadahi. Itu mereka sepakat. Khilafan lima ya'taqiduhu ubadul kubur wa jahalatul mutakallimin. Ini berbeda dengan apa yang diyakini
oleh para penyembah kubur dan orang-orang yang bodoh dari kalangan falasifah kaum mutakallimin. Ya. Min anna ma'nahu, mereka mengatakan maknanya huwal khaliqul wal qadiru alal ikhtira'i, yaitu makna la ilaha illallah atau makna al-ilah, sembahan itu adalah dialah yang menciptakan, dialah yang berkuasa atas penciptaan. Maknanya itu Mas? Enggak. Kalau hanya makna itu saja, itu sudah dipahami oleh orang-orang jahiliyah, musyrik jahiliyah, yang mereka memahami bahwa Allah itu zat yang menciptakan, yang mengatur dan seterusnya. Tapi ketika disuruh untuk menyembah satu Allah saja, itu sembahan satu Allah, mereka tidak mau. Ya. Wa nahu dalik, dan seperti itu misal yang lainnya, wa yadunnuna annahum idza qaluha faqad atau minat tauhid bil ghayatil quswa, dan mereka menyangka sesungguhnya apabila mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka telah mendatangkan tauhid dengan sepuncak-puncaknya. Masya Allah ya, keyakinan luar biasa mereka yang tadi disebutkan yang terakhir tadi. Kalau sudah menyebutkan la ilaha illallah, berarti mereka telah mencapai tauhid yang klimaks, yang sepuncak-puncaknya. Ya, kuswadarnya jauh, tapi di sini mananya betul-betul yang mendalam. Walau fa'alu ma fa'alu, walaupun mereka kerjakan apapun, kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, itu sudah mencapai puncak daripada tauhid. Enggak peduli mau mengerjakan apa saja. Ini keyakinan mereka. Min ibadati ghairillah, dari bentuk beribadah kepada selain Allah, kada'watil amwat, seperti berdoa kepada mayit-mayit. Pergi berdoa kepada mayit ini, Mas. Nanti orang datang ke kuburan berdoa. Apa langsung syirik itu? Apa langsung syirik? Orang datang ke kuburan berdoa di kuburan. Syirik itu. Apa? Siapa namanya? Lupa namanya, lupa. Siapa nih? Mudaris. Orang berdoa di kuburan, syirik. Hah? Oh, enggak apa-apa. Jadi orang berdoa di kuburan itu ada beberapa kemungkinan. Berdoa kepada mayit artinya mendoakan kebaikan bagi mayit, diampuni dosanya, diluaskan kuburannya, dikuatkan dalam kuburannya dari pertanyaan-pertanyaan. Maka ini boleh. Memang itulah yang diinginkan bagi seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Kalau yang kedua, datang ke mayit, minta kepada mayit dibukakan rezekinya, kemudian dilapangkan hidupnya. Kepada siapa nih? Pada mayit. Tapi masih mengatakan ya Allah, ya Allah. Bagaimana? Ini syirik akbar atau syirik asghar? Asghar, karena dia masih mengatakan kalimat Allah, minta kepada Allah agar mayit ini bisa membukakan rezekinya. Masih ya Allah, ini intinya Mas. Kalau orang selama masih mengatakan ya Allah, itu berarti dia belum sampai kepada akbar. Tapi kalau dia semata-mata hanya meminta kepada si mayit saja tanpa menyandarkan itu kepada Allah, maka sudah menjadi syirik apa? Akbar. Ya Allah, berikanlah kepada mayit ini agar bisa memudahkan saya mendapat rezeki. Nah, ini masih Allah ada, maka dia syirik apa? Asghar. Dari mana sih syirik asghar? Karena dia menjadikan sebab yang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan itu sebab dalam syariat kita. Apa? Minta kepada agar mayit bisa demikian. Tapi mintanya kepada Allah. Yang bentuk yang berikutnya ini haram. Minta bentuk berikutnya haram. Tidak syirik, haram. Apa itu, Mas?
yaitu orang yang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kedudukan si mayit. Ya Allah, demi dengan sebab kedudukan si mayit ini sebagai seorang pemimpin dahulunya di kehidupan dunia, menjadi seorang pahlawan atau seorang ini, maka berikanlah aku kemudahan dalam hidupku. Ya Allah, demi karena sebab jabatan si mayit ini demikian. Ini adalah haram, tidak boleh. Jadi dia tidak minta kepada mayit, tetapi dengan perantaraan jabatan kedudukan si mayit. Tapi masih mengatakan ya Allah. Itu ya Allah ini menjadi suatu ukuran. Berarti dia masih minta kepada Allah. Kalau selama orang itu masih minta kepada Allah, ya, itu kalau mukhlis minta kepada Allah, itu namanya tauhid. Tapi kalau dia mukhlis kepada Allah tapi menjadikan satu sebab itu tidak disyariatkan oleh Allah, syirik asghar. Tapi kalau seorang semata-mata minta kepada makhluk pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah saja, dan dia minta kepada makhluk itu saja tanpa menyerahkan kepada Allah, syirik apa? Akbar. Itu perincian-perincian tentang masalah keadaan itu. Ya, baik. Jadi Bapak, kita kadang-kadang tidak lancar membaca, tapi banyak penjelasan. Ya, baik. Seperti wal istighatsah bihim fil kurbat, seperti meminta kepada mayit, ya, pada perkara-perkara yang di situ mereka mendapatkan kesusahan-kesusahan. Datang kepada mayit, ya mayit si fulan, ya syekh fulan, tolong bukakanlah rezeki untukku, selamatkanlah aku dari perjalanan ini. Pada si mayit, maka syirik apa? Akbar. Syirik apa? Akbar. Baik. Wan nadar fil mulimmat, dan bernadar pada bencana-bencana. Ila ghairi dalik min anwa'il ibadah, pada perkara yang lain dari jenis-jenis ibadah yang ada. Baik. Wa ma sa'aru anna musyrikil Arab wa ghairahum yusarikunahum fil iqrar bihadal makna. Dan apa-apa yang mereka merasa atau tanda ya, bahwasanya orang-orang musyrik Arab dan selain mereka yang berserikat dengan mereka dalam hal penetapan dengan makna ini, yaitu la ilaha illallah, bermakna apa Mas? Tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Ini namanya mereka berserikat dengan akidahnya musyrik Arab. Musyrik Arab itu punya keyakinan bahwa Allah itu memang tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Itu sama. Ya. Kemudian wa ya'taqiduna anna Allaha huwal khaliqul qadiru ala ikhtira'. Baik, ini demikian kalau mereka berkeyakinan bahwa Allah itu yang mencipta, yang berkuasa atas apa yang Dia ciptakan. Kama qala ta'ala, sebagai Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik Arab, siapa yang menciptakan mereka, mereka sungguh mengatakan Allah. Betul enggak? Ya. Mereka yakin penciptaan itu Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna al-azizul alim. Al-Zukhruf ayat 9. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi, sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakan langit-langit dan bumi itu adalah Al-Aziz Al-Alim. Siapa itu? Allah. Nama-nama Allah. Al-Aziz, yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Siapa itu? Allah. Mereka jawab begitu dalam beberapa tempat ayat-ayat Allah. Fa akhbara ta'ala anhum, maka Allah mengabarkan tentang mereka orang musyrik, annahum ittakhadu al-awliya'a min dunihi, bahwa mereka mengambil pelindung
pelindung dari selain Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka kecuali, jadi tidaklah kami beribadah menyembah mereka kecuali liyuqarribuna, agar mereka bisa mendekatkan kami kepada siapa? Ilallah, kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan sembahan-sembahan itu sebagai apa, Mas? Sebagai perkara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini dilarang, nggak boleh. Kita menyembah patung dalam rangka bisa patung itu mendekatkan diri saya kepada Allah. Ini alasan yang salah, nggak boleh. Penyembahan itu hanya kepada Allah saja. Baik. Kemudian fatabban liman kana Abu Jahlin wa ru'usul kufri min Quraisyin wa ghairihim a'lam minhu bimakna la ilaha illallah. Maka celakalah liman, bagi orang yang keadaan itu seperti Abu Jahal dan para pemimpin orang kafir dari Quraisy dan selain mereka, bahwasanya justru mereka itu lebih tahu tentang makna la ilaha illallah. Abu Jahal tahu makna la ilaha illallah. Kalau diucapkan, maka dia akan meninggalkan seluruh peribadahan dia dan hanya menyembah Allah saja. Dia tahu itu. Makanya dia nggak mau masuk apa? Islam. Abu Jahal. Qala ta'ala, Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguhnya apabila dikatakan kepada mereka kalimat la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. Wa yaquluna a inna latariku alihatina lisya'iri majnun. Mereka mengatakan, apakah sesungguhnya kami akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami yang banyak ini karena sebab seorang penyair yang gila? Itu Rasulullah. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mensifati Nabi dengan sifat ini, dan ini juga disifatkan kebanyakan kepada para Nabi Rasul yang sebelumnya. As-Saffat ayat 35 dan 36. Fa'arafu annaha tadullu ala tarki ibadati ma'budatihim. Mereka mengetahui bahwasanya itu menunjukkan la ilaha illallah, itu menunjukkan agar mereka meninggalkan peribadahan yang mereka sembah, ya, dari sembahan-sembahan mereka, ya, ma'budatihim, sesembahan-sembahan mereka. Qultu, aku katakan, rahimallah, wa dalalatuha ala hada dalalatu tadammunin. Ya, dalam kalimat la ilaha itu menunjukkan kepada dalalah, dalil atau tanda yang mengandung, wa anna dzalika yaqtadi ikhlas al ibadati lillahi wahdah, dan sungguhnya demikian itu menuntut untuk ikhlas beribadah kepada Allah semata, ya. Fadalalatuha ala nafyil ilahiyah wa ibadatiha wa ifradillahi ta'ala bil ibadati dalalatu mutabaqah. Maka kalimat itu menunjukkan kepada penafian kepada tidak ada sesembahan yang disembah kecuali Allah dan beribadah kepadanya, dan juga mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu semua menunjukkan kepada dalalah yang sesuai, yang cocok. Jadi namanya la ilaha illallah, diyakini bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak kecuali Allah, ya. Kemudian ada yang mengatakan tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Semua itu saling apa? Bersusaha, bukan bertentangan. Justru orang yang mengatakan tidak ada sembahan kecuali tidak ada yang mencipta kecuali Allah, itu justru akan membawa orang itu hanya menyembah kepada Allah saja. Itu namanya mutabik, saling bersusahaya, saling mencocoki.
Fadallat, maka menunjukkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, ala nafil ibadati an kulli ma siwallah kainan man kana. Itu menafikan peribadahan dari seluruh apa yang selain Allah, siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Semua selain Allah namanya apa, Mas? Selain Allah namanya apa? Makhluk. Berarti siapa saja? Allah itu satu atau dua? Satu. Berarti kalau selain Allah makhluk. Nggak ada. Allah itu ada satunya, ada temannya, ada anaknya, nggak ada. Allah saja. Selainnya makhluk. Dari nabinya, malaikatnya, bidadarinya, surganya, nerakanya, makhluk semua. Paham ya? Baik. Wa isbat al-ilahiyah lillahi wahda duna masiwa, dan menetapkan al-ilahiyah, sifat keesaan Allah yang darinya diibadahi saja, itu untuk Allah saja, bukan kepada selainnya. Wa hadha huwa tauhid, itulah yang dinamakan dengan at-tauhid alladzi da'at ilahi ar-rusul, yang para rasul itu mendakwahkan at-tauhid. Wa dalla alaihi al-Quran, dan telah menunjukkan perkara tersebut Al-Quran, min awalihi ila akhir, Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya, dari Al-Fatihah sampai surat Al-Mas, Qul a'udzu birabbin nas, semua menunjukkan kepada apa? Tauhid Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi kita mempelajari tauhid itu mempelajari objek yang paling tinggi. Kenapa, Mas? Karena mempelajari kaitannya dengan zat Allah. Ilmu itu akan bertambah mulia, semakin mulia karena objek yang dipelajarinya. Gak percaya? Gak percaya? Apa iya Ustaz? Kalau orang kurang paham kan begitu. Apa iya Ustaz? Nah, iya, sekarang kamu pelajari ilmu dunia saja. Ilmu dunia itu kan macam-macam ya. Nah, semakin mulia ilmu itu semakin dianggap penting karena apa? Objek yang dipelajarinya. Betul nggak? Begitu pula dengan ilmu yang berkaitan dengan zat Allah, itulah ilmu yang paling penting, yang paling mulia. Jadi nggak salah ini kalau kita pelajari yang tauhid, nggak salah. Karena itu ilmu yang paling penting, mempelajari zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala anil jin, sebagaimana Allah berfirman tentang jin. Jin itu apa ya? Jin dan jun? Jin and jun. Jin itu apa? Makhluk. Makhluk berupa apa? Berbuat dari api. Hidup di mana? Di alam dunia kan? Hidup di alam dunia, tapi baik. Tidak bisa dilihat oleh manusia kecuali diizinkan oleh Allah. Kecuali diizinkan oleh Allah. Lalu apa itu jin? Ada yang bertanya, apa perbedaan jin, syaitan dan iblis? Walau a'lam bishawab. Ditanya begitu jawabannya apa? Walau a'lam bishawab. Betul. Kalau nggak tahu kan jawabannya walau a'lam bishawab. Masa dari dulu sampai sekarang jawabannya walau a'lam bishawab terus, nggak pernah mencari tahu tentang jin itu apa? Siapa yang tahu, Mas? Ini metode tanya jawab kadang-kadang biar nggak ngantuk. Siapa yang tahu? Ayo berikan faedah kepada kita semua. Pecahan jadi ya, jin pecah-pecah jadi iblis. Dipahami sudah? Ini kan penjelasan ini. Tadi kan kalau pecahan Ustaz belum memahami. Kalau ini sudah dipaham. Kan sudah paham? Nah, yang lain mungkin ada pendapat yang lain. Monggo, nggak apa-apa. Samping itu antum juga harus bekerja sama ini.
Bagaimana? Itu jin. Tadi kan pertanyaannya tadi apa? Jin, syaitan dan iblis. Nah, itu. Berarti jin. Berarti kalau syaitan? Kalau jin ada yang beriman dan ada yang murtad, ada yang kafir. Kafir. Kalau iblis jelas itu kafir. Kafir. Syaitan? Kafir. Nah, kalau memang belum bisa dijawab dengan baik, ada yang sudah punya ilmu, tapi nggak apa-apa, kita berikan faidah, biar kita tuh tahu apa itu jin. Ya Mas ya, jin adalah satu makhluk. Sebagaimana ada makhluk yang lain namanya manusia. Maksudnya jin itu sendiri, manusia itu sendiri. Jenisnya sendiri-sendiri. Paham ini Mas? Dari manusia itu ada yang baik, ada yang jelek. Paham itu? Jin itu juga ada yang baik, ada yang jelek. Ini ucapan umum, baik jelek, beriman, kafir, beriman, kafir, sama. Manusia ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang baik, ada yang jelek. Jin ada yang kafir, ada yang beriman, ada yang jelek, ada yang baik. Sudah nih Mas. Ini jenisnya beda ini. Jenis. Kemudian ada satu jenis dari jin, satu person dari jenis jin yang dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah, Allah jadikan dia sebagai jin yang mengapalai kerusakan, kekafiran, kekufuran, dan dia ditunda ajalnya sampai yaumul qiyamah. Itu namanya iblis. Iblis itu nama dari satu jenis jin, dari jin-jin yang ada, yang Allah tetapkan dia sebagai kepalanya kerusakan, kekafiran, yang ditunda ajalnya sampai yaumul qiyamah. Dipahami? Berarti iblis itu dari mana? Dari jin, tetapi jin yang Allah tetapkan satu orang ini, satu jin ini menjadi orang yang mengapalai kejelekan. Sebagaimana di dalam manusia pula yang Allah tetapkan ada para nabi, yaitu Nabi Adam, itu dari jenis apa? Manusia, yang Allah tetapkan dia sebagai manusia yang baik. Jadi manusia juga, tapi orang yang baik. Berarti iblis itu dari jin, tetapi dia adalah pemimpin apa? Kejelekan. Itu iblis, satu jenis iblis itu. Syaitan itu apa? Syaitan itu adalah sifat jelek dari dua jenis manusia dan jin. Yang jelek, yang berbuat kerusakan, kejelekan, namanya apa? Syaitan. Syaitan dari kalangan jin, syaitan dari kalangan manusia. Berarti iblis masuk syaitan? Masuk juga syaitan, karena sifatnya apa? Jelek. Sudah dipahami ini? Sudah dipahami belum? Nah, itu. Tuh, siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang ini? Apa Ustaz Ahmad tadi? Siapa yang bilang ini? Yang menjelaskan itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu kan lebih, kamu kan lebih percaya. Kalau maunya bilang Ustaz Ahmad masa. Nah, ini sudah terakhir bilang yang menjelaskan ini siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perbedaan dari tiga jenis tadi, apa kesamaannya dan seterusnya. Paham ya? Berarti kepala kejelekan itu berasal dari jin, yang namanya apa? Iblis. Kepala kebaikan itu adalah pada manusia, yaitu dari Nabi Adam alaihissalam dan seterusnya. Pemimpin kejelekan itu adalah iblis. Seluruh kejelekan dipimpinnya. Dan kebaikan itu dipimpin oleh nabi dari kalangan manusia. Tidak ada nabi dari kalangan jin, tapi nabi dari kalangan manusia. Paham itu? Ya. Tidak ada nabi dari kalangan jin, nabi hanya dari kalangan manusia. Pahami?
Paham Pak? Paham? Nah, kalau nggak paham tanya lagi. Nanti takutnya bawa kabar ke rumah keliru nanti. Nah, baik. Ya, baik. Baik, kita sambung Mas. Itu hanya intermezzo. Jin di sini, tentang jin. Qul uhiya ilayya anna ustama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah ya Rasul SAW, telah diwahyukan kepadaku. Jadi Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa telah diwahyukan kepadaku, yaitu pada Nabi, bahwasanya sekelompok dari jin mendengar dengan seksama. Istama'a itu mendengar dengan seksama. Faqalu, kemudian mereka mengatakan para jin, inna sami'na qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Ini syahidnya. Yang Quran itu telah memberikan petunjuk, bimbingan, maka kemudian kami pun beriman kepada Al-Quran. Wala nusyrika bi rabbina ahadan, dan kami pun tidak akan mensekutukan kepada Rabb kami dengan sesuatu apapun. Masya Allah. Ya, jin saja bisa beriman dengan mendengar apa? Al-Quran. Dari awalnya sampai akhirnya, kemudian mendengar Al-Quran menjadi apa? Beriman, tidak mensekutukan Allah. Itu Al-Quran. Dari awalnya sampai akhirnya berisikan tentang apa? La ilaha illallah. Umar bin Khattab mendengarkan ayat dari surat At-Toha, surat Toha. Beriman apa enggak? Beriman. Karena isinya itu apa Mas? Dari awal sampai akhirnya termasuk surat Toha itu apa? Isinya la ilaha illallah, tauhid. Ya. Fala ilaha illallah la tanfa'u illa man arafa madlulaha nafyan wa isbatan wa taqada dzalik wa qabilahu wa amila bihi. Maka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak akan bermanfaat kecuali orang itu mengetahui apa yang ditujukan dari kalimat la ilaha itu, baik penafian sesembahan selain Allah maupun menetapkan Allah itu hanya satu-satunya yang diibadahi saja, dan berkeyakinan yang demikian itu menerimanya dan beramal dengannya. Itu tambahan lagi. Ya, tambahan lagi. Jadi mengetahui, menetapkan, menafikan, menetapkan, kemudian berkeyakinan, kemudian menerimanya, beramal dengannya. Nanti masuk dalam syurut la ilaha illallah. Masuk nanti salah kesimpulannya ada. Kemudian wa amma man qalaha an ghairi ilmin wa i'tiqadin wa amalin. Dan adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dari tanpa berilmu dari kalimat tersebut dan meyakini kalimat tersebut, dan juga tanpa beramal, tanpa meyakini, tanpa beramal, faqad taqaddam kalamul ulama, dan sungguh ini telah berlalu tentang masalah ini dari ucapan para ulama, anna hada jahlun sirfun, karena ini merupakan kebodohan yang murni, fahuwa hujjatun alaih bila raib, dan itu akan menjadi sesuatu yang menuntut atasnya, dan ini tidak ada keraguan. Jadi begini, orang mengucapkan la ilallah tanpa ilmu tentang la ilallah, tanpa meyakini tentang la ilallah, dan juga tidak beramal dengan la ilallah, orang ini justru la ilaha illallah itu akan menjadi hujjah alaihi, yang menuntut atasnya, bukan hujjata lahu. Hujjatan lahu itu menolongnya, kalau hujjatan alaih itu menuntutnya. Ya. Jadi terkadang bahasa Arab itu dengan huruf jar yang datang setelah sesuatu kata itu bisa punya makna yang berbeda. Kalau dituntut itu kira-kira bayanganmu apa ya? Yang bahasa itu kadang-kadang tidak merasuk. Orang bilang menuntut atasmu, menolongmu,
Kira-kira bayangan apa? Qul la ilaha illallah menuntutmu. Ini merasuk nggak kira-kira? Antum bisa membayangkan nggak? Yang bisa membayangkan tuh kalau orang yang sudah pernah dituntut di pengadilan, mungkin baru bisa ngerti. Ini maksud apa? Mungkin bisa jadi merasuknya itu. Karena orang yang dituntut itu berapa sulitnya orang yang dituntut untuk membela diri. Paham nggak? Ini datang berkas-berkas nuntut, orang ini nuntut ini. Wah, aku nggak punya pembela, piye? Wah, ini ciloko aku nggak punya pembela. Ya toh Mas, karena dituntut. Kalau kamu nggak bisa menandingi tuntutan tadi, ujung-ujungnya apa Mas? Di penjara. Nah, itu orang yang bisa merasakan dituntut itu. Nah, kalau ada sesuatu yang menuntut kamu, jangan dianggap remeh. Kamu harus punya hujah untuk menangkal dari tuntutan tadi. Itu baru di dunia. Kalau di akhirat nanti. Ya. Kalau menolong, enak sudah ditolong nggak kasih. Nah, ya. Maka mau jadikan la ilaha itu sebagai penolong atau sebagai hujah alai, sebagai penuntut. Yang kita inginkan la ilaha itu sebagai apa? Penolong bagi kita, menolong kita. Ya. Wa qawluhu fil hadis. Fa qawluhu fil hadis. Wahdahu la syarikalah. Ucapannya dalam hadis wahdahu la syarikalah. Saja tidak ada sekutu baginya. Ta'kidun, ini penguat. Jadi kalimat wahda la syarikalah. La syarikalah itu penguat. Wahda itu juga taukid. La syarikalah. Wa bayanun limatmuni maknaha, dan sebagai penjelas terhadap kandungan maknanya. Waqad awdahallah ta'ala dalik, dan Allah telah menjelaskan demikian itu. Wa bayyanahu fi qisasil anbiya wal mursalin fi kitabihil mubin. Yang Allah telah menjelaskan itu pada kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah para nabi itu kita bisa dapatkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, surat An-Naml, surat Al-Anbiya, ya, surat As-Saba. Itu banyak cerita tentang kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para mursalin, para rasulnya di dalam kitabnya yang nyata, itu Al-Quran. Kitabnya yang nyata apa? Al-Quran. Pernah baca kisah para anbiya sedikit? Kisah para nabi? Kalau Nabi Hud itu pada kaum apa? Nabi Hud alaihissalam pada kaum apa? Kaum Ad. Itu namanya tahu. Kalau Nabi Lut pada kaum apa? Lut. Kaum Lut namanya. Ternyata agak gampang. Nabi Lut kepada kaum Lut yang berbuat apa? Homoseks. Kalau Nabi Syuaib kepada kaum apa? Nabi Syuaib kaum Madian yang berdagang itu ya. Kalau kaum Samud, tadi kaum Samud, Nabi siapa yang diutus padanya? Nabi Saleh. Soleh atau Saleh? Saleh atau Solih? Hah? Nabi Salih atau Nabi Solih? Hah? Nabi Saleh atau Nabi Salih? Dua-duanya boleh lah. Itu kan hanya logat kita Indonesia. Saleh, rapopo yang dimaksudkan Nabi itu. Nah, tergantung bahasanya ya. Bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Saleh. Ya, itu contoh-contoh tentang kisah para nabi, apa yang mereka serukan kepada kaumnya. Fama ajahala ubadal kuburi bihalihim. Alangkah, ini namanya fi'il ta'ajub ya. Jadi ma ta'ajubiyah.
ma tajubiyah mabni ala sukun. Di situ ajahala itu mansub, itu fiil. Nah, setelahnya dibaca mansub, itu namanya fiil ta'jub. Namanya fiil ta'jub. Artinya alangkah, aduhai, betapa bodohnya para penyembah kubur dengan keadaan mereka. Wa ma'adhama ma waqa'u fihi, dan alangkah besarnya apa yang mereka terjatuh padanya. Fa inna musyrikil Arab wa nahwahum jahadu la ilaha illallah lafdan wa ma'nan. Maka sungguhnya orang-orang musyrik Arab dan semisal orang-orang musyrik Arab, mereka menentang la ilaha illallah, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, baik secara lafaz maupun makna. Jadi Abu Jahal itu tidak mengucapkan la ilaha illallah secara lafaz, tidak mau mengucapkan. Dan dia pun juga menentang makna la ilaha illallah. Apa yang terkandung la ilaha illallah pun dia menentangnya. Itu orang musyrik Arab dan semisal mereka. Wa haulal musyrikun aqarru bihadzal lafdhan wa jahaduha ma'na. Orang musyrik yang seperti ini, jahiliyah tadi, mereka itu menetapkan, dan orang-orang musyrik zaman sekarang, ini maksud beliau, menetapkan dengan lafaz la ilaha illallah diucapkan, tapi mereka menentang maknanya. Itu orang musyrik zaman saiki. Zaman saiki itu maksudnya zaman biyen, zamannya penulis ini, gitu loh. Ini ingin tulis apa lagi? Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kemudian ketulisnya Syekh sebelumnya lagi. Itu maksudnya saiki zaman biyen, gitu loh. Apalagi zaman sekarang ini, tenang, hakikat zaman sekarang. Mereka melafazkan la ilaha illallah, tapi mereka menentang makna la ilaha illallah dengan amalan-amalan mereka. Betul kan? Nah ya. Wa amma man qala, mana nanti Mas kok pindahin? Baik. Fatajidu ahadahum yaquluha wa huwa ya'luhu ghairallah bi anwa'il ibadah. Baik. Maka kamu mendapati salah seorang di antara mereka, orang musyrik di zaman sekarang ini, mereka mengatakan la ilaha illallah, sedangkan mereka itu menyembah selain Allah. Mereka menyembah selain Allah, mengucapkan la ilaha illallah tapi menyembah selain Allah. Kal hubbi wa ta'zim, sebagaimana bentuk ibadah itu, contohnya ibadah hub, mahabbah, cinta. Ya, cinta itu salah satu ibadah hati. Itu kecintaan kita itu kepada Allah. Ya, pada perkara-perkara yang memang harus kepada Allah. Adapun cinta tabiat itu dibolehkan. Namanya seorang takut kepada singa, karena singa itu pemakan, takut dalam kondisi tabiat itu nggak apa-apa. Ya Mas ya, baik. Tabiat. Takut kepada anjing. Anjing apa Mas? Anjing apa? Scooby-Doo apa ya? Anjing apa? Anjing Helder, besar, mulutnya lebar, takut, ya, karena takut digigit. Itu tabiat. Takut kepada patung, tabiat apa lagi? Tergantung patungnya, begitu. Artinya batasan takut itu tidak sampai kemudian menjadikan rasa cinta atau ketakutan itu melebihi dari kadar tabiat. Tapi nanti ada pembahasan sendiri dalam masalah ibadah yang berupa mahabbah, takut dan seterusnya ya. Itu dalam pembahasan usulus salasah itu ada. Kemudian berikutnya
Masih setengah jam lagi, kurang sedikit. Mengagungkan wal khauf war raja wa tawakkul wa du'a wa ghairi. Ini insyaallah pembahasan khusus dalam kitab yang lain, dalam macam-macam ibadah. Wa ghairi dzalik min amal ibadah, dan selain itu dari jenis ibadah. Bal zada syirkuhum, bahkan bertambah kesyirikan mereka ala syirkil Arab, di atas kesyirikannya orang Arab zaman dahulu. Kesyirikan orang zaman sekarang bahkan bertambah, kesyirikan itu akan lebih di atas kesyirikan orang Arab zaman dahulu. Bimaratib, dengan tingkatan-tingkatan. Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi siddatin akhlasa ad-du'a li ghairi ta'ala. Ya. Orang-orang sekarang, kebanyakan mereka itu apabila terjatuh dalam suatu kesulitan, kesusahan, itu mereka mengikhlaskan doa kepada selain Allah. Betul nggak, Mas? Sekarang orang jual bakso, contohnya, biar nggak tersinggung, oleh yang lain tersinggung. Jual bakso saja umum, dagangannya nggak laris. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak laris. Modalnya makin menipis. Wah, mulai goncang ini. Fitnah apa enggak ini? Fitnah itu. Makanya jangan rasa terhindar dari fitnah ya. Fitnah itu banyak sekali modelnya. Ini mulai tergoncang ini. Piye caranya ini? Lewat temannya. Wah, aku koncoku laris banget dengan. Tenong apa? Sebabnya apa? Nah, karena dia punya pelarisan. Ya, satu batu kecil dibungkus dengan kain putih, ditaruh di bawah tempat mangkok jualan. Tenane, sudah. Di mana tempat minta pelarisannya? Di dukun fulan. Ya Mas ya, datang ke sana. Siddah ini. Mintanya kepada siapa? Pada Mbah Dukun. Datang ke Mbah Dukun, membenarkan apa yang diperbuat. Kafara bima unzila siapa? Ila Muhammadin SAW. Orang yang datang ke dukun, membenarkan apa yang diperbuat dukun, dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syiddah. Taib. Kemudian wa ya'taqiduna annahu asra farjan, dan berkeyakinan bahwasanya ketika dia mengikhlaskan doa permintaan itu ya kepada selain Allah dalam kesulitan, bahkan keyakinan itu akan lebih cepat menolongnya, membukakan dia dari kesulitan. Ya, lahum bagi mereka. Bikhilaf halil musyrikil awwalin, berbeda dengan keadaan orang musyrik di zaman dahulu, di zaman jahiliyah. Fa innahum yusyrikuna fir raha, mereka itu membuat kesyirikan atau menyekutukan Allah justru dalam keadaan senang. Ya, senang mereka berbuat syirik, senang. Tetapi wa amma fis sadaid, adapun dalam kesulitan, kesusahan orang musyrik zaman dahulu, fa inna ma yukhlisuna lillahi wahdah. Mereka itu mengikhlaskan permintaan doa itu hanya kepada Allah. Beda enggak, Mas? Ya, kalau mereka dalam kondisi senang, justru mereka mensyirikkan Allah. Kalau orang sekarang enggak, justru dalam kesulitan mensyirikkan Allah. Kalau dulu dalam keadaan susah, justru minta kepada Allah ikhlas. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ya, ini Allah kisahkan loh, Mas. Jangan dibilang opo iyo, ini Allah yang menceritakan ini. Enggak usah ragu keadaan orang musyrik. Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Al-Ankabut ayat 65. Maka apabila mereka menaiki perahu, naik perahu di mana, Mas? Masa di darat? Bahasanya kan nggak ada air di sini.
Ya, maksudnya bahasa umum orang naik perahu kapal itu di air. Ya. Da'awullah mukhlisin, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Ya, falamma najahum, tatkala mereka diselamatkan dari naik kapal di laut itu dan kesulitan-kesulitan yang ada, mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, maka keadaan mereka kembali mensyirikatkan Allah. Ya. Masya Allah. Berarti doa orang yang dalam kondisi ikhlas kepada Allah itu dikabulkan. Ya, kabulkan. Itu intinya. Jadi kalau kita seorang muslim doanya nggak ikhlas pun ya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, doanya untuk riya semuanya. Angkat tangan tinggi-tinggi, mantap sekali. Biar dilihat orang. Boleh nggak angkat tangan begitu, Mas? Tanya ini, boleh nggak? Ya itu justru permintaan yang biar segera disegerakan Allah itu salah satunya mengangkat tangan setinggi-tingginya. Rasulullah SAW pernah mengangkat tangan tinggi-tinggi, doa dengan angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan bilang itu bid'ah, itu ada itu. Itu betul-betul menginginkan disegerakan apa? Kabulkan. Ada yang gini aja, santai. Ada yang gini. Boleh semua. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang gini. Ada yang kayak apa lagi? Loh ini, ada yang kayak apa lagi, Mas? Hah? Itu angkat tangan semua. Yang lain? Yang biasa. Ada lagi? Itu ada itu ngarang-ngarang itu. Nah, kejadah ini, Mas. Jangan lupa ini doa dengan menunjuk ke atas. Ya. Cara-cara berdoa. Ada yang tidak mengangkat tangan, boleh. Ada yang mengangkat tangan setinggi-tingginya, boleh. Ada yang sedang-sedang, ada yang merapatkan, boleh. Ada yang berjari, ada yang tanpa mengangkat tangan. Itu doa, boleh. Dalilnya perbuatan Nabi semua. Banyak. Paham ya? Oke. Kemana-mana ya. Baik, kemudian kita sambung. Wa bihadza, oleh sebab ini tabayyana, jelas, anna musyriki ahli hadhil azman, sesungguhnya musyriknya penduduk di zaman ini. Ahli itu bisa macam-macam maknanya, penduduk di zaman ini. Ajahalu billahi wa bi tauhidihi min musyrikil Arab wa man qablahum, yaitu lebih bodoh kepada Allah, lebih bodoh tentang Allah maksudnya, dan lebih bodoh kepada mentauhidkan Allah orang zaman sekarang musyrik ini dari orang musyrik Arab di zaman jahiliyah dan orang musyrik sebelum mereka. Ya, mereka lebih pintar daripada musyrik zaman sekarang. Iya toh? Antum bisa lihat sekarang dalam kondisi corona seperti ini, Mas. Orang ingin selamat dari apa? Corona dan ingin hidup sehat, betul nggak? Itu manusia kan? Ini kan dalam kondisi susah kita ini, sulit. Maka mencari wangsit, topo 3 hari di kamar, kamarnya gelap, tidak ada lampu di kamar ini. 3 hari orang wangsit nang kamar kok diajak pergi ke Gunung Merapi cari gua yang lebih gelap. Alhamdulillah dapat wangsit di sana. Karena orang itu wangsitnya itu dapatnya di kamar, ada rumahnya jadikan tempat topo, ada, Mas. Dia nggak mau capek-capek, tapi mujahadah dulu. Wah, ke Gunung Merapi kan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Katanya begitu. Ayatnya keliru ya. Nah, sampai di sana dapat wangsit. Muncul mbah pakai serban putih,
kakinya nggak ada. Piye kabar elek? Ini mau nyuwun Mbah. Apa? Obat penangkal penyakit corona yang sekarang lagi beredar, Mbah. Mbah tahu nggak? Oh tahu. Mbah bilang gitu, ngerti. Iya obatnya apa Mbah? Ojo akeh obatnya. 1-2 macam-macam, gampil yang gampang. Kasih tahu maunya. Ada, kamu ngambil daun ini, daun itu sudah kamu gabung, bungkus dengan kulit tomat namanya, contoh. Nah, jadi obat herbal untuk menangkal corona. Wah, setelah itu dia produksi, menjualnya di testimoni, masya Allah banyak orang yang sembuh. Jadi laris kan mas ya. Nah, ini dalam keadaan syada'id ini, dalam keadaan susah ini, dia datang ke cara toko mendapatkan obat tersebut. Perbuatan apa ini mas? Minimal syirik. Nah, ya. Sebab kok minta kepada jin? Ya, enggak ada, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan jelas haram. Itu manusia zaman sekarang mas. Zaman sekarang seperti itu. Ada enggak berita seperti itu? Antum sudah dengar belum berita seperti itu? Iya, orang mendapatkan obat dengan sebab apa? Wangsit dari jin. Ya, hati-hati. Nah, kalau dia masih meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi dia menjadikan suatu sebab itu sebab yang Allah haramkan, syiriknya apa? Asghar. Dia masih mengatakan yang menyembuhkan Allah akhi, yang menyembuhkan Allah akhi, saya yakin. Tapi cara sebabnya haram, sebabnya tidak boleh. Allah tidak membolehkan sebab itu. Itu namanya syirik apa? Asghar. Masih menyandarkan diri kepada Allah. Tapi kalau dia semata-mata dari yang sebab itu saja yang menyembuhkan, Allah sama sekali tidak ada, maka menjadi syirik apa? Akbar. Tapi jangan anggap remeh dengan syirik ya. Syirik asghar saja kok. Syirik asghar itu jalan menuju syirik akbar, mas. Karena ketika manusia itu mulai hatinya berpaling sedikit, mulai mendua Allah dan yang lainnya, lama-kelamaan itu Allah ditinggalkan. Itu sifat dari jeleknya syirik. Syirik asghar itu memang awalnya demikian, kemudian disimpangkan hatinya pelan-pelan. Akhirnya orang itu hanya bertawakal kepada sebab tadi saja. Karena pembuktian-pembuktian yang sering, wah sembuh, wah sembuh, wah sembuh. Akhirnya apa? Dia hanya bersandar kepada obat tadi saja. Paham ya? Menjadi apa? Syirik akbar. Baik. Di situ ada footnote ya. Ya, itu insyaallah mungkin penjelasannya hampir mirip ya. Tidak perlu kita baca, monggo dibaca sendiri. Dan hanya keterangan di sini, ucapan yang disebutkan di sini bahwa zaman sekarang itu bi hadhil azman itu maknanya pada kurun waktu al-khamis wa sadis. Itu 5 Hijriah atau 6 Hijriah tahun ya. Atau kurun itu masa kelima dan keenam, yaitu di zamannya bukan Hijriah tapi masa kurun waktu kelima dan keenam yang dimaksudkan di masanya zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, sekitar itu. Nah, maka wa idza kana kadzalik fama dhannu bil qurun al-ashir wa ma ba'dahu. Iya. Nah, bagaimana dengan zaman tahun 10, kurun ke-10 dan seterusnya? Semakin lama semakin parah lagi modelnya. Dan kita lihat sekarang aja terbukti ya, terbukti sekarang. Wa qawluhu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ucapan dalam hadis
dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya. Wa syahida bidzalik, yaitu maksudnya bersaksi yang demikian itu. Muhammad adalah hamba dan utusannya, bersaksi. Wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyyati tikraril amil, yaitu dimaktufkan, diikutkan kepada apa yang sebelumnya atas niat pengulangan amil. Itu abduhu wa rasuluhu, itu kalimat yang diulang. Abduhu wa rasuluhu, itu nomor hu, hambanya Allah, utusannya Allah, itu maksudnya, diulangi. Bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya, atau hamba dan utusan itu pengulangan, tikrar. Wa ma'nal abd huna al-mamluk al-abid, itu makna abd di sini artinya al-mamluk, hamba yang dimiliki, abid, hamba sahaya. Ai annahu mamlukun lillah, itu hamba sahaya bagi Allah Ta'ala. Wal ubudiyatu al khasah wasfuhu, ya, itu bentuk peribadahan yang khusus, itu disebut dengan apa mas? Abid, yaitu al abdu, bentuk peribadahan yang khusus yang menjadi sifat Allah. Ya, artinya Allah itu disifati dengan apa? Allah itu diibadahi dengannya. Kama qala ta'ala alaihissallahu bikafin abdah. Ya. Tidakkah Allah yang mencukupi hambanya? Jawabannya apa mas? Ada jawaban enggak? Tidakkah Allah yang mencukupi hambanya? Ada jawaban enggak? Enggak perlu ada jawab. Memang Allah yang mencukupi hambanya. Gitu. Fa'ala maratib al-ab al-ubudiyah, maka tingkatan yang paling tinggi dari bentuk peribadahan adalah al-ubudiyah al-khasah wa risalah. Itu bentuk ubudiyah yang khusus dan risalah. Itu bentuk ibadah penghambaan yang paling tinggi. Itu bentuknya apa? Ubudiyah al-khasah dan sekaligus juga adalah risalah, yaitu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang hamba sebagaimana nabi? Ya, tentunya iya, kita katakan demikian. Karena nabi itu, para nabi itu hamba-hamba Allah yang memiliki ubudiyah yang tinggi, yang khusus, mereka membawanya. Ya. Nabi itu sudah dijaga berbuat syirik sebelum menjadi nabi. Nabi itu dijaga oleh Allah, Rasul SAW itu dari kesyirikan sebelum dia menjadi Rasul, menjadi Nabi. Dijaga oleh Allah dari amalan-amalan kesyirikan. Dijaga itu. Wa makana minal musyrikin. Di antara tafsirnya, memang dia tidak pernah berbuat apa? Syirik. Walaupun dia sebelum menjadi Nabi. Ya, itu keutamaannya. Memang Allah yang menjaganya. Tapi mungkin begitu saja. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf kalau ada ucapan yang salah dalam menjelaskan, ada kesalahpahaman dan mungkin ada yang merasa tersinggung, untuk kita minta diikhlaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi saya tutup dulu untuk majelis penyampaian ilmu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan silakan. Tadi Ustaz sudah tanya kan? Antum sekarang tanya, gak apa-apa. Atau kalau nggak ada gak apa-apa. Sebagaimana kita tidak terserahkan bahwa ya dalam hal ini sulit untuk dijaga. Selalu berubah dan terminahkan. Nah itu gimana cara menempatinya, hukumnya gimana, diterima atau tidaknya ditamai? Ya, memang karena seperti itu maka kita dibimbing syariat untuk selalu menghadirkan niat, itu pertama. Karena ikhtidarul niyah
itu penting. Menghadirkan apa? Niat dalam semua amalan itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dengan doa, meminta keikhlasan. Karena para sahabat pun, Nabi pun berdoa untuk apa? Bisa ikhlas di dalam beramal. Karena kita hanya bersandar kepada Allah untuk diberikan taufik untuk apa? Ikhlas. Yang ketiga, ditambah bisa dengan bentuk mumarosah, terus menerus untuk kita itu selalu ikhlas, terus membiasakan untuk apa? Ikhlas dalam beramal itu dibiasakan. Sesuatu yang dibiasakan bisa menjadi apa? Terbiasa, dan itu merupakan tajrubah, sesuatu yang telah teruji di kalangan kita. Sesuatu yang terbiasa kita akan menjadi apa? Biasa, kebiasaan maksudnya. Mungkin itu 3 saja yang obat untuk bisa kita berikan di sini. Nilai amalannya itu gimana? Bisa diterima atau enggaknya? Di sesuatu yang kita berubah-ubah niat itu, maka yang terakhir yang diterima. Nah, jadi gas tidak ikhlas. Kita masih hidup ini, masih hidup kita ini. Nah, yang terakhir maunya saya ikhlaskan, itulah yang diterima dari amal. Tapi akhirnya aku nggak ikhlas, ya udah. Gitu. Jadi ketika amal soleh kita kerjakan sekarang, maunya saya ngaji di tempat ini, saya hari ini ikhlas, ya kan? Sampai kita meninggal nanti, kalau kita ingat amalan kita ini, ya harus mengikhlaskan. Jangan kemudian apa? Kita tidak mengikhlaskan dengan riya dan seterusnya, ya, amalan yang pernah kamu kerjakan dulu bisa hilang dengan 10 tahun kemudian yang kamu tidak ikhlas dengan amalan 10 tahun yang lalu. Amin. Seperti namanya contoh Imam Ahmad bin Hanbal ketika Sakaratul Maut. Sakaratul Maut itu kan memiliki waktu, ya, masing-masing orang beda. Datang padanya iblis. Ini yang cerita Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad saat itu dalam Sakaratul Maut didatangi iblis. Dipuji-puji Imam Ahmad itu. Kau telah berkhidmat kepada umat, Masya Allah, demikian. Ini amalannya sudah berlalu ini, diungkit oleh iblis. Kata Imam Ahmad, belum. Jawabannya begitu. Didengar oleh anaknya pada saat Maut ini. Ketika ayahnya sadar, Sakaratul Maut itu belum tentu langsung mati loh, Mas. Sakaratul Maut itu macam-macam. Bisa berhari-hari, bisa berapa jam. Dan ditanyakan kenapa kepada abinya, kenapa mengucapkan demikian. Telah datang kepadaku iblis memuji-muji tentang amalanku, maka aku mengatakan belum. Masya Allah, ya, menunjukkan apa itu, Mas? Ikhlas karena Allah, tidak terpedaya dengan apa? Pujian. Kalau pujian itu udah hilang udah amal-amalnya. Itu contoh membiasakan diri untuk ikhlas, itulah yang ditolong oleh Allah. Di situ dikuatkan. Tapi saya monggo ada yang bertanya. Diborong. Seorang dukun atau peramal itu, Pak. Baca makanannya pakai basmalah juga. Sama. Dia bukan juga benda-benda keramat gitu juga. Iya, sama. Misalnya bisa sihirnya sering apa atau Seorang yang mengajarkan sihir dalam Quran disebutkan wattaba'u apa namanya? Ayatnya Matatlus syayatin ala mulki Sulaiman. Nah, ayat itu terus itu menunjukkan orang yang mengajarkan ilmu sihir itu paranormal tadi sama, dan orang yang belajar ilmu sihir itu kafir. Nah, itu ayat saja bisa baca. Berarti mereka itu apa? Kafir. Mengajarkan kesyirikan, mengajarkan kafiran, mengajarkan sihir, dan belajar sihir, dua-duanya masuk kepada kekafiran. Enggak. Silakan. Sudah paham ya, Imam? Baik. Bama kafaru Sulaim walakinna kafaru.
walakin asyayatin kafaru yu'allimuna nas sihr. Jadi itu. Ya, syaitan-syaitan itu yang kafir. Nah, mereka mengajarkan apa? Sihir. Tadi syaitan itu apa, Mas? Jin atau manusia yang berbuat kejelekan. Itu syaitan. Ya. Mereka itu yang kafir. Dan begitu aja atau masih ada tambah satu lagi? Sudah cukup, makanan sudah siap. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik.